Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa hidupmu begitu berat karena hutang? Siang terasa gelap, malam penuh gelisah, dan setiap detik seakan hanya dihantui rasa takut. Banyak orang yang berpikir hutang adalah kutukan, tanda hidupmu penuh keburukan, bahkan hukuman dari Allah. Tapi, benarkah begitu? Ataukah sebaliknya? Hutang justru sebuah panggilan ilahi, tanda bahwa Allah ingin mendekatkanmu kepadanya? Bisa jadi, hutang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju pertolongan Allah yang penuh rahasia. Jangan buru-buru menganggap dirimu terkutuk, karena mungkin di balik hutang inilah Allah sedang menyusun kisah indah untuk hidupmu. Hutang sebagai ujian, bukan azab. Banyak orang ketika terlilit hutang merasa hidupnya berakhir. Ada yang merasa seakan Allah menghukumnya. Ada pula yang berpikir dirinya sedang dikutuk karena kesalahan masa lalu. Padahal tidak selalu demikian. Hutang bukanlah azab, melainkan ujian yang Allah titipkan agar hati kita semakin kuat, semakin dekat kepadanya, dan semakin bijak dalam menjalani hidup. Ujian hadir dengan berbagai bentuk. Ada yang diuji dengan harta melimpah, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kekurangan, hingga akhirnya berhutang. Semua ini adalah bagian dari takdir Allah yang tidak pernah sia-sia. Hutang tidak diberikan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangunkanmu. Allah ingin kita belajar arti sabar, tawakal, dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari jalan keluar. Bayangkan jika hidup selalu mudah, tanpa kesempitan, tanpa masalah. Mungkin kita akan menjadi sombong, merasa tidak membutuhkan Allah, dan lalai dari doa. Tapi ketika hutang menekan dada, saat itulah kita mulai menengadahkan tangan, mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, mulai menangis di sepertiga malam, memohon agar Allah membuka jalan keluar. Itulah tanda ujian ini sedang mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Rasulullah bersabda, barang siapa Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis ini mengingatkan bahwa ujian termasuk hutang bisa menjadi tanda kebaikan. Karena di baliknya ada pengampunan dosa, ada peninggian derajat, dan ada jalan menuju pertolongan Allah yang tidak pernah kita duga. Hutang juga mengajarkan kita tentang kesabaran yang sejati. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap berjuang meski terasa berat. Tetap jujur meski godaan besar, dan tetap yakin meski logika seakan buntu. Inilah latihan jiwa yang membuat seorang hamba naik tingkat di hadapan Allah. Maka jangan pernah menganggap hutang sebagai azab yang membuatmu hancur. Lihatlah ia sebagai ujian yang sedang mendidikmu. Ujian yang bisa membuatmu lebih dekat kepada Allah, lebih menghargai nikmat kecil, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Selama kamu sabar, ikhtiar, dan tidak berhenti berdoa, maka ujian ini akan berubah menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Hutang mengajarkan kerendahan hati. Hutang sering dianggap aib, sesuatu yang memalukan, bahkan beban yang membuat seseorang kehilangan harga diri. Tapi jika kita melihat dari sisi yang lebih dalam, hutang sesungguhnya membawa pelajaran berharga. Ia mengajarkan kerendahan hati. Saat kita berhutang, kita menyadari bahwa kita bukanlah manusia yang bisa hidup sendiri. Ada saat di mana kita lemah, tidak mampu menutupi kebutuhan, dan terpaksa meminta bantuan orang lain. Di titik itulah Allah sedang mendidik kita untuk menanggalkan kesombongan. Karena tanpa ujian ini, mungkin kita akan terus merasa mampu, merasa hebat, dan lupa bahwa sejatinya kita hanyalah hamba yang bergantung pada Allah.
Kerendahan hati lahir ketika kita belajar mengakui kekurangan diri. Hutang memaksa kita menundukkan kepala, bukan untuk terhina, tetapi untuk memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang kebanggaan dunia. Dengan kerendahan hati, kita belajar menghargai setiap rupiah, mensyukuri hal-hal kecil, dan tidak meremehkan orang lain yang sedang berjuang. Lebih dari itu, hutang juga mengajarkan kita untuk bersikap lebih lembut kepada sesama. Saat kita pernah merasakan sulitnya membayar hutang, maka kelak jika ada orang lain berhutang kepada kita, kita akan lebih mudah memaafkan, lebih ringan memberi kelonggaran, bahkan terdorong untuk membantu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan akhirat." Bukankah indah? Dari sesuatu yang terasa berat, Allah justru mendidik kita menjadi manusia yang lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Hutang bukanlah tanda kehinaan, tetapi panggilan agar kita lebih lembut dalam bersikap. Ia adalah pengingat bahwa kita semua hanyalah hamba yang sama-sama membutuhkan Allah. Seberapapun tinggi jabatan atau banyaknya harta, ketika terlilit hutang, kita kembali sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa tanpa izinnya. Maka jangan pandang hutang hanya sebagai beban. Pandanglah ia sebagai guru kehidupan yang sedang mengajarkan kerendahan hati. Dengan hati yang rendah, doa kita lebih tulus, istighfar kita lebih dalam, dan pertolongan Allah pun lebih dekat. Hutang sebagai jalan taubat dan pembersih dosa. Hutang seringkali membuat hati gelisah, pikiran resah, dan hidup terasa sempit. Namun tahukah kamu, bisa jadi hutang yang menekanmu saat ini bukanlah sekadar beban dunia, melainkan jalan lembut dari Allah untuk membawamu kembali kepadanya. Hutang bisa menjadi panggilan agar kita bertaubat, mendekatkan diri dan membersihkan dosa yang selama ini menghalangi turunnya rahmat Allah. Seorang hamba yang tenang dalam kelapangan kadang mudah lupa, tapi ketika hutang mulai menekan, hati yang tadinya keras menjadi lembut, doa yang tadinya jarang kini kembali mengalir, dan istighfar yang tadinya terabaikan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Inilah rahmat Allah yang tersembunyi. Dengan ujian hutang, Allah ingin kita kembali bersimpuh di hadapannya. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesedihan, kedukaan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya dengan sebab itu." Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap musibah dan kesempitan, termasuk hutang, bisa menjadi penghapus dosa. Hutang yang membuat kita beristighfar lebih banyak, menahan diri dari keluh kesah, dan berusaha melunasi dengan cara halal, sejatinya sedang membersihkan jiwa kita dari noda-noda yang tidak terlihat. Lebih dari itu, hutang juga mengajarkan sikap hati-hati dalam mengelola rezeki, menghindarkan kita dari gaya hidup berlebihan, dan menuntun kita untuk lebih bersyukur dengan nikmat kecil yang Allah berikan. Semua ini adalah bentuk tarbiyah pendidikan dari Allah, agar kita menjadi hamba yang lebih bersih dan lebih sadar akan kelemahan diri. Maka jangan terburu-buru melihat hutang hanya sebagai kutukan atau hukuman. Lihatlah ia sebagai panggilan cinta dari Allah untuk kembali, bertaubat, dan memperbaiki diri. Jika kita menjalaninya dengan sabar, doa yang ikhlas, serta istighfar yang tulus, maka hutang bukan sekadar beban dunia, melainkan jalan menuju kebersihan hati dan ampunan dari Allah. Hutang membuka pintu pertolongan Allah. Banyak orang merasa bahwa hutang adalah akhir dari segalanya. Ia dianggap sebagai aib, beban, bahkan jalan buntu dalam kehidupan. Namun, siapa sangka bahwa di balik hutang yang menyesakkan dada, justru tersimpan pintu menuju pertolongan Allah yang sering datang dengan cara tak terduga. Hutang membuat manusia sadar bahwa dirinya lemah. Ia tidak bisa berdiri sendiri, tidak mampu mengandalkan harta, jabatan, atau teman-temannya. Dalam keadaan sempit itulah, seorang hamba dipaksa untuk menengadahkan tangan, memohon dengan penuh kerendahan hati, dan benar-benar menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Dan di titik inilah, pintu pertolongan Allah mulai terbuka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya,
Ayat ini menjadi pengingat bahwa jalan keluar selalu tersedia, bahkan untuk hutang yang tampaknya mustahil dilunasi. Terkadang pertolongan Allah datang melalui rezeki yang tiba-tiba, kebaikan orang-orang yang tidak pernah kita duga, atau kemudahan dalam usaha yang awalnya terasa berat. Bahkan ada kisah nyata banyak hamba Allah yang terbebas dari hutang dengan cara yang tidak masuk akal menurut logika manusia. Ada yang dilunaskan lewat keberkahan rezeki kecil yang tiba-tiba mencukupi. Ada yang terbantu oleh sahabat yang tulus. Bahkan ada yang diselesaikan lewat peluang usaha yang muncul di saat-saat genting. Semua itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Hutang, meskipun menekan, sebenarnya adalah jalan untuk melihat keajaiban pertolongan Allah. Semakin kita bersabar, semakin kita berdoa, dan semakin kita bertawakal, maka semakin dekat pula pertolongan itu datang. Sebab, hutang bukanlah penutup pintu rezeki, melainkan undangan untuk menyaksikan betapa luasnya rahmat Allah. Maka janganlah melihat hutang hanya sebagai beban. Lihatlah ia sebagai kesempatan untuk mendekat, merendahkan hati, dan menyaksikan langsung bagaimana Allah menolong hamba-hambanya dengan cara yang penuh keindahan. Hutang mengangkat derajat dengan kesabaran. Hutang seringkali dipandang sebagai sebuah cobaan yang merendahkan martabat manusia. Rasa malu, gelisah, bahkan hina sering menghantui hati orang yang sedang terlilit hutang. Namun sesungguhnya, di balik semua rasa sakit itu, hutang bisa menjadi jalan untuk mengangkat derajat seorang hamba. Asalkan dijalani dengan kesabaran dan keimanan yang kokoh, Allah tidak pernah menimpakan suatu ujian kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Ketika Allah memberi ujian berupa hutang, itu bukan tanda kebencian, melainkan tanda bahwa Allah ingin meninggikanmu. Sebab, hanya orang-orang pilihanlah yang mampu bersabar, tetap menjaga hati dari keluh kesah, dan terus berusaha dengan cara yang halal di tengah beban hutang yang menyesakkan dada. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya dengan sebab itu. Hadis ini menegaskan bahwa setiap ujian, termasuk hutang, adalah penghapus dosa sekaligus pengangkat derajat. Semakin sabar kita dalam menghadapinya, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Karena kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluhan, tapi juga tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap yakin bahwa Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Hutang juga mendidik hati agar tidak sombong. Ia mengajarkan arti tawadu, kerendahan hati, serta kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Dengan kesabaran, hutang justru mengasah keimanan, mendekatkan kita kepada Allah, dan membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Maka jangan biarkan hutang membuatmu merasa rendah. Justru dengan kesabaran, setiap langkahmu sedang Allah naikkan derajatnya. Hutang yang ditanggung dengan tawakal dan ikhtiar halal adalah ujian mulia yang bisa menjadi jalan menuju kemuliaan di dunia, sekaligus keselamatan di akhirat. Sahabat bisikan Quran yang dirahmati Allah, hidup ini memang penuh ujian, penuh liku-liku yang tak selalu mudah dijalani. Kadang kita terjatuh dalam kesempitan, terlilit hutang, atau terhimpit masalah yang seakan tak ada ujungnya. Namun ingatlah, setiap detik kesabaranmu tidak pernah sia-sia. Allah melihat air matamu, mendengar doamu, dan mencatat setiap langkah kecilmu menujunya. Jangan pernah merasa sendirian, sebab Allah lebih dekat dari urat lehermu. Ketika dunia terasa menolakmu, Allah selalu membuka pintunya. Ketika manusia menjauh, Allah justru semakin mendekat. Maka teruslah bertahan, teruslah berdoa, teruslah beristighfar, karena pertolongannya mungkin datang di saat yang paling tidak kamu sangka. Simpan keyakinan ini dalam hatimu. Setiap kesempitan adalah jalan menuju kelapangan. Setiap air mata adalah penyuci dosa. Dan setiap hutang yang kau sabar jalani bisa menjadi tangga yang meninggikan derajatmu di sisi Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk bersabar, diberi hati yang lapang untuk menerima takdir, dan diberi rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk melunasi setiap hutang, serta memenuhi kebutuhan hidup kita. Terima kasih telah menyimak bisikan Quran hari ini.
Jangan lupa sebarkan kebaikan ini agar semakin banyak hati yang terhibur dan semakin banyak jiwa yang kembali kepada Allah. Sampai jumpa di bisikan berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.